أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi dan Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu via Zoom yang insya Allah di-share via YouTube dan Facebook, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tematik seputar oleh-oleh sepulang hajian. Dan ini adalah bagian yang kedua dan sekaligus terakhir insya Allah. Dan sudah kita sampaikan ya, pada pertemuan sebelumnya bahwa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau menjelaskan bahwa seorang hamba ketika dia selesai ya, dari mengerjakan ibadah-ibadah yang agung, yang mendapatkan taufik untuk melaksanakannya, maka dia tidak lepas dari 3 hal. Pertama, beristighfar, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga adalah berdoa. Ya, dia beristighfar karena dia yakin bahwa dia sangat kurang dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, ya, masuk dalam mengerjakan ibadah haji. Kemudian dia bersyukur karena Allah memberikan taufik padanya ya, untuk bisa mengerjakan ibadah tersebut, ya, di mana banyak dari kaum muslimin ya, yang tidak bisa mengerjakan ibadah tersebut, ya, khususnya haji. Dan yang ketiga berdoa, dia memohon pada Allah agar ibadahnya diterima, agar hajinya ya, itu makbul dan mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sampaikan 3 poin, ya, sudah kita bahas 3 poin dari oleh-oleh sepulang hajian, ya, oleh-oleh sepulang hajian. Jadi mana insya Allah dia membawa haji mabrur, kemudian dia pulang membawa banyak pahala dan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah, telah dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagaimana dia pulang dengan itu banyak membawa pahala dari doa dan zikir yang terus dia kerjakan selama musim haji. Maka itu sempat kita sampaikan juga ya, untuk selanjutnya hendaknya dia dituntut untuk memperbanyak zikir dan doa, ya, terus untuk memperbanyak zikir, terus memperbanyak doa. Dan di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah ya, bahwa di antara mereka ya, yaitu ada yang berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini adalah termasuk doa yang diperbanyak juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa yang sangat baik sekali, ya, yang ternyata diperbanyak, ya, dipanjatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya orang yang pulang haji, ya, dia memperbanyak. Demikian pula kita seluruh kaum muslimin, ya, berusaha untuk memperbanyak doa tersebut. Ya, karena ini mencakup kebaikan dunia, mencakup kebaikan akhirat, dan mohon perlindungan pada Allah agar dilindungi, ya, dijauhkan dari api neraka. Nah, selanjutnya, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
pada pertemuan yang kedua, sekaligus terakhir ini, kita akan sampaikan poin keempat sampai 10 sebagaimana yang sudah kita janjikan. Dan sudah kita sampaikan juga bahwa sebenarnya oleh-oleh sepulang haji ini banyak, tidak terbatas pada 10 poin saja. Ya, kalau kita terus cari dan terus gali, ya, maka kita akan mendapatkan ya banyak. Dan para ulama pun menjelaskan masing-masing di kitab-kitab mereka, ya, bahwa oleh-oleh pelajaran, hikmah dan lain sebagainya dari ibadah haji ini begitu melimpah, ya, begitu melimpah. Baiklah, kita lanjutkan poin yang keempat. Bisa simak di layar. Nah, ini saya tulis ringkasannya. Poin yang keempat, di antara oleh-oleh yang dibawa pulang oleh jamaah haji, ya, secara khusus dan kaum muslimin secara umum, ya, bahwa mengetahui, ya, oleh-olehnya adalah mengetahui bahwa jalan menuju ridho Allah, ya, jalan menuju ridho Allah, untuk menggapai ridho Allah, yaitu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Ya, menuju surga Allah itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, tidak mudah. Ya. Kemudian di situ saya tulis orang yang berhaji butuh berjuang dan berkorban. Ya, ia mengorbankan harta, ya, tidak sedikit harta yang dia keluarkan. Ya, tidak sedikit harta yang dia keluarkan. Kemudian waktu pun demikian. Ya. Dari awal sampai selesai itu butuh waktu yang tidak sedikit. Ya, belum lagi di salat-salat sebelum dia berhaji pun dia butuh untuk belajar manasik, dan itu butuh waktu. Ya. Kemudian tenaga. Ya, ini akan dirasakan sekali oleh orang yang berhaji. Ya, bagaimana tenaga begitu terkuras. Ya. Kemudian perasaan. Ya, ini khususnya bagi mereka yang meninggalkan keluarga, mungkin tidak berhaji bersama keluarganya. Ya, suami meninggalkan istrinya, ya, meninggalkan anak-anaknya, ya, atau dan lain sebagainya dari karib kerabatnya, ya, maka dia akan berkorban perasaan di situ, ya, dia akan kangen, akan rindu, ya, dan lain sebagainya. Ya, dan itu untuk mengharap wajah Allah, untuk menggapai ridha Allah, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain, ya. Dia mengorbankan banyak hal, ya, baik jauh sebelum berhaji hingga selesai dari pelaksanaannya. Ya, dia tahu dari awal-awal. Makanya di antara kaum muslimin ada yang berjuang, ya, berjuang untuk mengumpulkan rupiah, untuk mengumpulkan real agar bisa berhaji. Ya, bagian bahkan ada yang ketika sudah tiba musim haji belum terkumpul, ya, sehingga harus bersabar agar bisa mengumpulkan untuk tahun selanjutnya. Nah, itu untuk berjuang, butuh berjuang. Ya, dia kurangi jajan, ya, dia kurangi untuk membeli hal-hal yang yaitu dari kebutuhan mungkin sekunder atau tersier, ya, dikurangi. Ya. Semua itu untuk apa? Ya, semua demi atau untuk mendapatkan keridhaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Nah, ini sekiranya dilakukan lillahi ta'ala, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Ya. Dari sini ya belajar bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu butuh banyak perjuangan dan pengorbanan. Ya, dan orang yang berhaji dari awal sampai akhir dia tahu bagaimana hal tersebut, ya. Untuk menggapainya tidak dengan santai-santai, ya, dan tanpa usaha keras, ya. Bukan dengan tanpa usaha keras, namun dengan usaha, ya. Namun dengan usaha, hanya saja antara satu dengan orang yang lainnya, ya, taufik dan kemudahan dari Allah itu berbeda-beda. Ada yang memang subhanallah Allah mudahkan, ada yang memang lebih sulit untuk mendapatkannya. Maka itu Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bahwa surga, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, ya, hufatil jannah bil makari wa hufatil nar bil syahwat. Ya. Surga diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa, bil makari, ya, diliputi oleh hal-hal yang makruh, tidak disukai jiwa. Sedang neraka, ya, itu diliputi dengan segala hal yang disukai oleh hawa nafsu manusia, ya, bisyahwat, ya, disukai oleh nafsu syahwat dari manusia. Nah, ini realita. Memang jalan menuju surga itu tidak mudah, ya. Baiknya jalan menuju neraka, ya, tanda kutip, ya, mudah, ya. Karena memang banyak hal yang disukai oleh nafsu manusia itu merupakan, ya, kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan di antara contohnya, ya, hal dibenci jiwa seperti bersungguh-sungguh dalam beribadah, ya, al-ijtihad fil ibadah. Makanya orang yang berhaji dia
antara dua pilihan, apakah dia santai-santai atau bersungguh-sungguh memanfaatkan beberapa hari itu ya dengan kesungguhan. Kalau santai-santai ya maka dikhawatirkan mungkin hajinya tidak makbul, tidak mabrur ya. Adapun yang paham betul bagaimana keutamaan ibadah haji, dia akan bersungguh-sungguh dari awal ketika mempelajari manasik hajinya ya. Kemudian mengerjakan ibadah hajinya dari awal sampai akhir ya. Kemudian apa? Istiqomah menjalankannya. Istiqomah di atas ibadah itu tidak mudah ya. Itu sulit, bahkan sangat-sangat sulit. Maka itu ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya afdhalul karamah luzumul istiqomah, bahwa sebaik-baik karamah ya, perkara luar biasa yang Allah anugerahkan pada seorang mukmin, pada wali Allah adalah apa? Luzumul istiqomah, bisa senantiasa istiqomah di atas agama. Ya, istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mudah ya. Butuh kesungguhan, ya, butuh keseriusan. Selain itu tentu ya terlepas dari taufik ya, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar atas beratnya ibadah-ibadah itu ya. Dalam beribadah itu butuh kesabaran ya, termasuk dalam ibadah haji ya, berdoa di padang Arafah butuh kesabaran ya. Ketika sa'i ya, yang lumayan jauh dia ulangi 7 kali butuh kesabaran ya. Kalau seorang dia beribadah dengan haji tamattu, maka dia butuh kesabaran ya. Di situ ada 3 tawaf nanti totalnya, kemudian ada 2 sa'i, itu butuh kesabaran ya. Belum lagi gangguan-gangguan dari orang lain ya. Kemudian juga ya termasuk hal yang menjadi sebab masuk ke dalam surga adalah apa? Berakhlak mulia. Nah, ini butuh usaha juga, seperti menahan emosi, yang mudah memberi maaf, ya, santun, tidak tergesa-gesa, ya, bersabar, ya, kemudian sedekah. Nah, ini pun tidak mudah. Ya, makanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya al-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti, ya, bukti yang menunjukkan keimanan dari orang yang mengerjakannya. Ya, orang kalau gemar bersedekah, yang mudah bersedekah, lillahi ta'ala, tidak mengharapkan pujian, sanjungan, bukan agar disebut sebagai orang yang dermawan, ya, itu tidak mudah mengerjakannya. Nah, ketika seorang gemar hal tersebut, ya, maka itu adalah kebaikan. Ya, semoga dia bisa istiqomah dalam melaksanakannya. Ya. Termasuk berbuat baik kepada orang yang berbuat keburukan padanya, ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Ini pun tidak mudah. Ya. Termasuk juga bersabar dari syahwat. Ya. Jiwa kita terkadang berontak, ingin melakukan kemaksiatan. Nah, ini butuh apa? Butuh kesabaran ya, dan butuh kesungguhan. Nah, dan hal-hal ini, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, ini adalah jalan menuju surga, dan hal seperti ini ya dibenci oleh jiwa. Ya. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita terus, ya, menuruti jiwa terus, ya, menuruti suara hati kita terus, ya, perasaan kita, maka yang ada kita akan jauh dari jalan yang lurus, kita akan jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, adapun hal yang disukai hawa nafsu seperti khamar, ya, ini banyak yang suka zina, ya, ini demikian pula, ya, zina. Siapa yang tidak tergoda untuk berzina, ya? Makanya ketika seorang dihindarkan darinya, maka ini adalah kebaikan, ya. Dan hendaknya dia berusaha untuk benar-benar apa? Menundukkan hawa nafsunya, ya, dan tidak melampiaskan kecuali di tempat yang halal, ya. Maka itu di dalam syariat Islam ada solusi atas hal tersebut, ya. Banyak godaan dari banyak orang yang tergoda untuk berbuat zina, ya. Kemudian riba, ya. Siapa juga dari manusia yang tidak tergoda untuk riba, ya, mengeluarkan uang sedikit mendapatkan ya hasil yang melimpah, hasil yang banyak, ya. Maka itu banyak orang yang terjerumus ke dalam riba, ya, belum bisa meninggalkan riba karena ini sejalan dengan hawa nafsu, ya. Kemudian ghibah, ya, menggunjing. Banyak orang yang suka menggunjing, ngegosip, ngerasani, ya, melihat hal yang haram. Ini disukai oleh jiwa, ya. Termasuk di situ, ya, para jamaah azanillahu wa iyyakum, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan apa? Wasi'malul malahi, yaitu bermain alat musik, ya. Ini termasuk, ya, banyak disukai oleh jiwa, ya. Padahal dalil, ya, baik dari ayat Al-Qur'an Al-Karim, demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula nanti penjelasan dari sebagian sahabat,
ya, bahwa alat musik itu tidak diperbolehkan di dalam Islam, ya, tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, ini disukai oleh jiwa. Ya, ini disukai oleh jiwa. Nah, ini semuanya jalan menuju neraka, ya. Ini semuanya jalan menuju neraka. Ya, maka itu kalau kita perhatikan jalan menuju surga itu tidak mudah, ya, sebaliknya seakan-akan jalan menuju neraka itu mudah, ya. Nah, ini faedah yang penting, ya, yang ataupun oleh-oleh penting yang dibawa oleh orang yang berhaji, ya, yang pergi haji, bahwasanya dia akan mengetahui beribadah pada Allah, menggapai ridha Allah itu butuh pengorbanan dan perjuangan, ya. Kemudian di antara oleh-olehnya juga, ya, poin yang kelima, bahwa segala yang dilakukan karena Allah, ya, amal-amal yang dilakukan lillahi ta'ala, ya, itu akan berbuah indah dan nikmat, ya, berbuah manis, ya, itu akan berbuah manis, ya. Segala amal yang dikerjakan karena Allah semata akan kekal, ya. Maka itu mungkin sering kita mendengar kalimat maka lillahi abqa, ya. Apa yang dilakukan karena Allah itu akan kekal, ya. Itu lebih kekal, bahkan akan kekal, ya. Segala amal yang ditujukan pada Allah akan berbuah kenikmatan, ya, kenikmatan di dalam diri, ya, kenikmatan di dalam hati, kelezatan, kenyamanan, ya, ketentraman, ya, dan perasaan indah lainnya. Ini akan dirasakan oleh orang yang dia beramal itu lillahi ta'ala, ya. Atau demikian pula dia bersikap sesuai tuntunan Islam, ya. Bersikap lillahi ta'ala, ya. Maka dia akan akan merasakan hal tersebut, ya. Meskipun untuk menggapainya butuh mengorbankan banyak hal sebagaimana poin sebelumnya, poin yang keempat. Makanya untuk poin yang keempat tadi, ya, ketika dia berkorban dan berjuang itu karena Allah, ya, maka ini yang akan berbuah banyak faedah, ya. Maka inilah oleh-oleh yang banyak yang akan dia bawa pulang, ya. Dia akan merasakan hal tersebut. Orang yang niat melaksanakan haji, ya, ini orang niat, ya, sekedar niat, dia ingin benarnya. Bila ia wafat sebelum berangkat haji, maka itu baik baginya, ya, karena itu ditulis satu kebaikan. Demikian pula bila ia wafat saat mengerjakan haji atau setelah selesai manasik haji atau selesai pulang ke kampung halaman, ya, semua itu adalah kebaikan baginya, ya. Itu adalah keindahan dan kenikmatan karena dilakukan lillahi ta'ala, ya. Subhanallah, ada yang orang belum berangkat dia meninggal dunia, ya. Kalau dari Indonesia mungkin masih di asrama haji meninggal dunia, ya, atau mungkin sesampainya di Mekah di Bandara Jeddah meninggal dunia. Ya, ada yang ketika mengerjakan manasik haji meninggal dunia, ya. Ada yang ketika mengerjakan haji tamattu selesai umroh, ya, dia saat menunggu untuk pelaksanaan musim haji pada tanggal ke-8 Dzulhijjah, ya, di sela jeda itu dia meninggal dunia, ya. Ada yang ketika mengerjakan manasik haji, ya, antara tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah dia meninggal dunia, ya. Ada yang sudah selesai sebelum pulang ke Indonesia atau ke kampung halaman meninggal dunia, ya. Atau ada yang sudah sampai ke Indonesia bahkan, ya, sebagaimana dulu berapa berapa tahun lalu ada info, ya, sampai bandara, ya, turun dari pesawat meninggal dunia, ya. Nah, itu ketika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebaikan baginya, ya. Dia tutup usia, ya, setelah mengerjakan haji, telah mengerjakan ibadah yang mulia, dan itu adalah tanda kebaikan, ya, dan itu adalah tanda husnul khatimah, ya, kesudahan yang baik baginya, ya. Maka itu para jamaah azanillah wa iyyakum, nasihat untuk kita semuanya bahwa dalam beramal soleh, ya, kita selalu, ya, mengingatkan diri kita agar mengerjakannya itu lillahi ta'ala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang tidak mudah, ya, karena jiwa kita ini, hati kita ini pengen bagian yang melimpah, ya, pengen disebut, pengen terkenal, pengen apalagi, pokoknya pengen banyak hal, pengen diketahui oleh orang lain, pengen dipuji, ya, pengen disanjung, ya, pengen dielu-elu, ya, pengen ditunjukkan jempol padanya, ya, dan lain sebagainya. Ini keinginan hati. Makanya kita berusaha untuk meredam dan terus meredam, ya, seraya memohon pertolongan pada Allah agar kita dibimbing,
ya, agar dalam beribadah apa saja itu termasuk ibadah haji benar-benar lillahi ta'ala, ya, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini oleh-oleh yang kelima. Kemudian oleh-oleh yang keenam, ya, ia akan mengetahui, ya, bahwa hidup di dunia tidak lepas dari masa-masa mudah dan masa-masa susah. Ya. Ini termasuk oleh-oleh penting. Ya, ini termasuk oleh-oleh yang sangat penting. Dari berbagai manasik haji yang dikerjakan dan hari demi hari yang ia lalui selama musim haji itu, ia akan mengambil kesimpulan bahwa hidup selamanya tidak akan lepas dari dua hal, ya, kesulitan dan kemudahan, ya, nikmat dan musibah, kesenangan dan kesedihan, hingga saatnya, ya, ia meninggal dunia. Ini akan dirasakan betul oleh orang-orang yang berhaji. Ya, meskipun tidak khusus hal ini, pelajaran ini atau oleh-oleh ini didapat oleh mereka saja, tidak, ya. Dalam banyak momen, ya, dalam banyak kejadian, dalam banyak peristiwa, ya, kita bisa mengambil pelajaran. Ya, hanya saja khususnya pada bulan ini, ya, setelah pelaksanaan haji, maka kita khususkan pada ibadah haji. Ya. Dan masyarakat muslimin, para jamaah azanillahu wa iyyakum, itu bisa dia rasakan, ya, dari ketika dia berangkat, ya, atau sebelum, bahkan, ya, sebelum dia berusaha untuk mempelajari manasik haji sebagaimana sudah saya singgung tadi, ya, kemudian dia ketika berusaha untuk berangkat ke Mekah untuk berhaji, ya, kalau kita dari Damam atau dari Syarqiyah di sini, ya, bisa via pesawat atau apa, atau bis, ya, dia akan merasakan hal tersebut, ya, tidak mudah jalan itu. Ya, untuk yang naik pesawat terkadang nunggu beberapa jam, ya, sudah sampai sana pun tidak bisa langsung ke Mekah, ya, nunggu beberapa jam, ya. Ya, dan ini tidak mudah, ya. Bahkan ada yang sebagian berangkatnya malam, itu tidak bisa tidur, ya, kecuali hanya 1 jam, ya, atau 2 jam, ya, sehingga dia akan merasakan letih, ya. Nah, kemudian dia ketika menuju ke Mina, ya, naik bis atau apa, kendaraan apa saja itu butuh apa? Butuh tenaga juga, ya, lelah, letih dengan membawa banyak barang, ya. Yang kemudian dia mengerjakan antara satu manasik dengan manasik yang lainnya pun demikian, ya. Dari Mina menuju ke Arafah, dari Arafah menuju ke Musdalifah, ya. Dari Musdalifah kemudian kembali ke Mina, ya. Dari Mina kemudian ke Masjidil Haram, ke tawaf ifadah, ya. Dan itu semuanya, ya, dia akan merasakan bagaimana sulitnya, bagaimana beratnya, ya, bagaimana butuh biaya, tenaga dan sebagainya, ya, keringat keluar, ya, apalagi ketika di musim panas, ya. Apalagi ketika di haji di luar pandemi yang manusia semakin banyak jumlahnya, ya, meskipun di tengah pandemi orang-orang mungkin lebih berhati-hati lagi, ya, lebih berhati-hati, ya, masing-masing memiliki kelebihan kekurangan, ya. Yang kemudian setelah dia lelah, ya, pada hari ke-10 contohnya, setelah dia melempar jumroh, ya, kemudian haji disembelih, kemudian cukur, baru itu dia sudah tahallul pertama, ya, maka bisa santai sesaat, ya, dengan mandi, ya, bisa bersih-bersih, ya, dia bisa mungkin minum minuman yang segar, yang dingin. Jadi dia merasakan, ya, ada sulit-sulit, kemudian ada kemudahan di situ, ya. Tapi tidak selesai. Setelah itu dia pergi untuk tawaf ifadah, ya. Dan itu tidak mudah. Ya, sebagian travel tidak menyediakan armada. Ya, kemudian apa? Butuh usaha sendiri, ya. Untuk tawaf itu butuh waktu, butuh tenaga. Demikian pula ketika sa'i, ya. Kemudian untuk kembali ke Mina juga, setelah selesai baru hari-hari tasyrik dia sedikit santai, ya. Kemudian keluar lagi untuk melempar jumroh, ya, di siang hari, ya, maka itu butuh tenaga, ya. Jadi ada masa sulit, ada masa mudah, ya, ada masa susah, ada masa mudah, ya. Dan dunia kecil dalam ibadah haji, ya, itu menggambarkan bahwa dunia ini dia tidak lepas dari hal tersebut, ya. Dunia ini tidak lepas dari apa? Kesulitan, kemudahan, nikmat, musibah, kesenangan, kesedihan, ya, dan hal-hal yang berbalikan, ya. Maka itu saya sampaikan di sini hanya saja
hanya mukmin saja yang dapat menggapai hasil maksimal dari dua keadaan tersebut. Ya, khusus mukmin yang dia spesial akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat mendapatkan kemudahan ia dituntut untuk bersyukur, saat ditimpa kesulitan ia dituntut untuk bersabar. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan kemudahan bagi kita untuk bersikap sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa la yakunu ya zaka illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya, seluruh perkaranya itu adalah kebaikan. Nah, ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Kemudian dan itu tidak diberikan kecuali hanya untuk seorang mukmin saja, ya, hanya untuk mukmin saja. Itu orang yang tersifati dengan iman, ya. Jadi hanya untuk kaum muslimin, hanya untuk kaum mukminin. Ya, di luar dari kaum muslimin tidak mendapatkan hal tersebut. Ya. Bagaimana caranya? Ya, in asabathu tarra syakar fakana khairan lahu. Sekiranya dia mendapatkan kenikmatan, lalu dia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Ya, jadi ketika mendapatkan suatu kenikmatan, kesenangan, ya, dan ibadah ini adalah nikmat, ya, ini adalah kesenangan, ya, ini adalah ibadah yang mulia, yang mendatangkan ketentraman. Ya. Syakar, lalu dia bersyukur, ya, kana khairan lahu, maka itu adalah baik baginya. Kemudian in asabathu dharra, ketika dia tertimpa suatu musibah yang tidak mengenakan, sabar, lalu dia bersabar, khairan lahu, ya, maka itu adalah baik baginya. Demikian pula ketika haji, mungkin dia mendapatkan suatu musibah, ya, suatu hal yang tidak diinginkan, ya, mungkin sakit atau sebagainya, maka yang dituntut saat itu apa? Bersabar. Ya. Jadi dua hal ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepada seorang mukmin saja. Syaratnya harus beriman pada Allah. Ya. Syukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah. Ya, ketika ini dilakukan oleh seorang mukmin, maka itu adalah baik baginya. Ya. Nah, ini poin penting bagi kita semuanya. Ya, bahwa hidup kita tidak lepas dari hal tersebut. Ya, ibarat dua mata uang yang tidak bisa hilang salah satu darinya. Ya. Kemudian poin yang ke-8 para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara oleh-oleh yang dia dapatkan, ya, dia akan mengetahui indahnya kebersamaan dalam beribadah meskipun terasa letih dan lelah. Ya. Ini oleh-oleh penting juga. Ya. Jadi ibadah haji tidak lepas dari kebersamaan. Ya. Sama-sama kumpul, sama-sama di kamar, sama-sama kemudian beribadah, sama-sama doa, sama-sama tawaf, ya, sama-sama sa'i, ya, sama-sama zikir, sama-sama bertalbiyah, sama-sama berihram, sama-sama ambil miqat, ya. Ini bersama-sama, ya, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama mendengarkan tausiah, ya. Hanya saja untuk tahun ini tidak mudah, ya, untuk tausiah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ya. Dan apalagi kalau di tengah jamaah untuk tahun ini, ya, bahwa masing-masing satu tim, satu kelompok terdiri dari kurang lebih 20 orang, ya, semuanya dilakukan secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, ya. Tawaf bersama-sama, kemudian sa'i bersama-sama, dan mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya pun bersama-sama, ya. Kecuali mungkin beberapa orang yang memiliki mengetahui medan sehingga bisa melakukan hal secara sendirian, karena suatu hal, karena suatu hajat, ya. Dan itu adalah hal yang indah, ya. Kebersamaan itu adalah keindahan, ya. Hanya saja, ya, yang penting untuk disampaikan di sini, ya, sebagaimana saya tulis, terlebih bila ia letih dan lelah tersebut, ya, dalam kebersamaan tersebut, ya, di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah atau generasi terbaik dari umat ini, ya. Maka inilah keindahan yang kekal abadi hingga surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah, ya. Jadi bersama, ya, bersatu itu adalah kebaikan, ya. Hanya saja persatuan, ya, atau kebersamaan itu kemudian nanti perlu dirinci, ya. Apakah bersatu
bersama di atas kebatilan, di atas dasar yang rapuh yang tidak baik, akidah yang tidak baik, atau di atas akidah dasar ya landasan yang kuat, yaitu berdasar pada Al-Qur'an dan hadis. Dengan kata lain, bersatu bersama di atas kebenaran, ya. Apabila bersatu bersama di atas kebenaran, ya, maka ini adalah kebaikan di atas kebaikan, ya. Maka itu ya, sampai-sampai di antara ulama yang mengatakan bahwa kita mencintai persatuan, kebersamaan, sebagaimana kita pun tentu saja mencintai kebenaran, ya. Namun ketika kebenaran dan persatuan berpisah, ya, maka yang lebih diprioritaskan, dipilih adalah kebenaran. Ya, maka itu ada riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, ya. Bahwasanya al-jamaah, ya, al-jamaah yang di atas kebenaran, ya, itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri, ya, meskipun engkau sendiri. Ketika orang-orang mereka di atas ketidakbaikan, ya, di atas keburukan, sementara engkau berada di atas kebenaran, ya, kemudian mereka menyelisihi, memusuhimu, ya, maka itu adalah kebaikan bagimu, ya, karena engkau berada di atas kebenaran, ya. Makanya kita berusaha di atas kebenaran, ya, dan bersatu berusaha di atas kebenaran. Jangan bersatu di atas apa? Keburukan. Jangan sampai bersatu di atas akidah yang tidak baik, akidah yang menyimpang dari Al-Qur'an dan hadis. Yang bersatu di atas amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersatu di atas menuruti hawa nafsu, ya, itu adalah kecelakaan, kebinasaan, ya, keburukan, ya. Nah ini ketika orang bersatu di atas kebenaran tersebut, mereka adalah al-jamaah, ya. Orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis, yang mengikuti sunnah, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, ya. Dan sesuai dengan pemahaman salaful ummah atau generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka yang mengetahui, ya, kapan Al-Quran itu turun dan di mana, ya, kapan Al-Quran ayat ini ayat itu diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan di mana dan dalam momen seperti apa, ya. Dan mereka yang paling paham penafsiran, ya, Al-Quran, ya, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam beragama ikuti metode yang mereka sampaikan, ya, ikuti tata cara bagaimana, ya, yang mereka sampaikan kepada kita, ya. Karena mereka adalah generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya, demikian pula dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Salah satu contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Baik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelah mereka yaitu tabi'in. Kemudian setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Itu adalah 3 generasi utama yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, ya, menyendiri dan jauh dari teman-teman yang baik, ya, merupakan sebab keburukan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa'alaikum bil jamaah." Hendaknya kalian itu bersama jamaah, ya. Fa inna ma ya'kulu dzi'bu al-qasiyah. Sebab serigala itu akan memangsa kambing yang jauh dari rombongan. Ya, ketika ada serigala akan mencari mangsa, ya, maka dia akan mencari kambing yang jauh dari rombongan, ya, yang jauh dari kumpulan kawan-kawannya, ya, teman-temannya, ya. Ketika jauh, ya, maka kemudian itulah dimangsa olehnya, ya. Dan demikian pula syaitan, ya, berusaha menggoda manusia itu ketika dia jauh dari kumpulan, ya. Makanya nikmat ketika seseorang bisa berjumpa dengan orang bersama-sama berusaha untuk menggapai haji yang mabrur, bersama-sama berhaji meneladani sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersama-sama berhaji, ya, sesuai dengan tata cara atau manasik yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ya, maka itu adalah nikmat. Ya, makanya ketika orang berkumpul dengan orang-orang yang akidah, ya, demikian pula satu pikiran, ya, dan itu di atas kebaikan, maka itu adalah nikmat. Ya, kemudian dalam mengerjakan ibadah itu tidak sulit, ya, insya Allah mudah.
satu sama lain bisa saling menasehati, satu sama lain bisa saling mengingatkan. Ya, ketika ada yang benar didukung, ketika ada yang salah diingatkan. Ya, maka ini adalah sebaik-baik teman. Ya, as-sahibu sahib, bahwa teman itu menarik, ya, bisa menarik kepada kebenaran, ya, kebaikan, bisa menarik kepada kebatilan, ya, kesalahan. Maka itu hati-hati dalam berteman. Ya. Baliknya ketika seorang jauh, ya, jauh dari kumpulan orang-orang yang berusaha untuk yaitu menjadi orang yang baik, yang saleh, ya, atau dia salah mengambil jalan, yang salah mengambil teman, maka yang ada apa? Yang ada dia akan terseret pada keburukan-keburukan, ya, sesuai dengan akhlak atau kebiasaan atau tabiat dari teman-temannya itu. Ya, makanya hati-hati, ya, di sini, ya, dalam kita beragama, demikian pula dalam berteman. Nah, jamaah haji, ya, jamaah haji, ketika mereka, ya, bersama-sama melaksanakan ibadah, ya, maka mereka akan merasakan kebahagiaan. Lelah, letih, iya. Capek, iya. Ya, maka itu kalau di zaman Rasulullah SAW dahulu sampai ketika mereka bercukur, ya, mencukur satu sama lain, ya, diibaratkan oleh salah seorang sahabat bahwasanya sampai-sampai mereka itu satu sama lain hampir saling bunuh-membunuh. Ya, bagaimana mereka semangat, ya, dalam mencukur, ya, dalam tahallul. Ya, itu bagaimana semangatnya, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, demikian pula para jamaah haji. Ya, ketika mereka sama-sama berhaji, maka mereka pun akan senang. Ya. Bahkan terkadang sebagian dari jamaah haji itu ada yang membuat grup khusus. Ya, jamaah atau alumni haji tahun, ya, jamaah alumni haji tahun mungkin 2014, 2015 atau 1442, ya, 1441 dan sebagainya. Nah, itu ketika sampai ada grup WhatsApp dan sebagainya dan isinya adalah hal-hal yang baik, maka lanjutkan, itu adalah kebaikan. Ya, namun ketika isinya adalah hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan masuk ke dalam politik, ngomong ini, ngomong itu, ngalor ngidul yang tidak jelas, ya, maka itu bisa merusak agama seseorang, ya. Itu bisa merusak agama seseorang. Maka itu hati-hati, ya, hati kita ini sudah tersibukkan dengan banyak hal, ya, jangan mencari masalah-masalah yang baru, ya. Makanya sekali lagi para jamaah azanillahu wa iyyakum, bahwa kebersamaan, ya, yang begitu indah, ya, adalah yang dibina di atas naungan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terbaik dari umat ini, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah. Selanjutnya, poin ke-8 atau oleh-oleh yang ke-8, bahwa orang yang berhaji, ya, ia akan pulang dengan membawa oleh-oleh berupa harapan yang banyak, ya, banyaknya harapan. Dan saya yakin betul, ya, kita semuanya, ya, meskipun seorang itu telah berhaji mungkin berapa kali, 2 kali, ya, atau lebih, ya, maka ada harapan-harapan yang terus dia inginkan, ya. Di antaranya ia ingin berhaji lagi, ya. Dia terus ingin berhaji lagi. Karena mungkin di antara kita ada yang mungkin termasuk yang berhaji di tengah pandemi ini. Untuk berhaji tengah pandemi ini sangat terbatas mungkin, ya. Gerakannya tidak sebebas di luar pandemi, ya. Atau mungkin dia meninggalkan hal-hal yang hukumnya sunnah, ya, beberapa atau banyak hal yang hukumnya sunnah. Meskipun itu sunnah dan hajinya sudah sah, ya, tapi dia ingin berharap agar ibadah hajinya itu benar-benar sesuai dengan tuntunan. Ya, atau mungkin ada yang berhaji dengan haji qiran atau ifrad, ya. Maka dia ingin berhaji dengan haji tamattu, ya. Dia akan merasakan ingin mendapatkan pahala yang lebih, ya. Ingin mengerjakan haji yang menurut banyak ulama itu adalah haji yang terbaik. Itu haji apa? Haji tamattu, ya. Nah, sehingga dia berharap hal tersebut. Ingin berharap atau ingin berhaji, ya, bersama mungkin keluarganya, istrinya, ya, atau anak-anaknya sekiranya belum, ya, atau karib kerabatnya. Ini adalah harapan. Ya. Yang termasuk harapan yang baik juga adalah ingin terus istiqomah. Ya. Dia ingin terus istiqomah.
Pertama adalah melaksanakan kewajiban. Ya, karena ketika berhaji dia mengerjakan sholat 5 waktu bersama jamaah. Ya. Nah, jadi dia mengerjakan sholat 5 waktu di Mina, di Arafah, di Musdalifah, ya, di Masjidil Haram bersama jamaah. Ya. Makanya ketika pulang dia ingin hal tersebut, kecanduan kebaikan dia. Ya, ingin sholat berjamaah. Ini bagi orang-orang yang belum menjaga. Makanya kita berusaha untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah, ya, di masjid. Bahkan tidak sedikit dari ulama yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu bagi laki-laki yang sudah balik, ya, adalah wajib di masjid. Ya. Sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu, ya, bagi laki-laki yang sudah balik, ya, adalah wajib di masjid. Kalau di zaman Rasulullah SAW, ya, beliau dahulu berkata kepada orang, ya, sahabat yang tidak bisa melihat, yang mendengar azan, ya, Rasulullah SAW mengatakan fa'ajib, ya, maka jawablah, penuhilah, ya, azan tersebut, yaitu dengan mendatanginya. Ya, lalu bagaimana dengan orang seperti kita yang alhamdulillah yang Allah berikan kedua mata yang bisa melihat dengan jelas, ya. Maka limpahan pahala bagi orang yang mengerjakan salat 5 waktu di masjid, ya. Kemudian dia ingin juga, ya, meninggalkan segala yang haram, baik dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar. Ya, kemudian ingin melaksanakan yang disunnahkan, ibadah-ibadah yang ketika ditinggalkan secara asal dia tidak berdosa, ya, tapi dia ingin mengerjakan, ya, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, ibadah sedekah yang sunnah, ya, dan sebagainya. Kemudian dia juga akan berusaha meninggalkan segala yang dibenci atau makruh, ya. Segala yang dibenci atau makruh, dan ini butuh belajar lebih jauh apa saja yang makruh, ya. Kemudian juga ini hal penting juga, poin yang terakhir, ya, dia ingin terus, ya, atau ingin istiqomah, ingin bisa mengurangi berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, ya. Ada hal-hal yang mubah, ya, ketika berlebihan itu bisa menuju ke makruh kemudian sampai ke haram, ya. Nah, dia ingin berusaha untuk menguranginya, ya. Contohnya seperti ngobrol, ngalor ngidul. Berbicara secara asalnya hukumnya itu adalah mubah, hal yang mubah, kebiasaan, ya. Tapi ketika berlebihan, ya, maka bisa membawa kepada hal yang mungkin makruh bahkan sampai haram, ya, sampai ghibah, ngerasani, gosip, ya, dan lain sebagainya, ya, makan daging saudaranya. Nah, ini tentu saja, ya, ketika seseorang dia bisa meninggalkan, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan, ya. Hal yang secara asal itu adalah mubah, ya, tapi dia tidak berlebihan, ya, dengannya, ya, tidak berlebihan. Mungkin seperti seorang sering keluar tanpa sebab, ya, ini juga hati-hati, keluar tanpa sebab ingin hanya sana kemari, ya. Ya, maka yang secara asal itu mubah, ketika berlebih-lebihan maka bisa membawa kepada yang haram, ya. Mungkin kemudian nongkrong, bertemu dengan temannya, ngobrol ngalur ngidul, ngerasani, bahas politik, jelek-jelekkan fulan, jelekkan ini, jelekkan pemimpin, jelekkan usul macam-macam. Akhirnya yang ada ghibah dan ya, sampai mungkin namimah dan sebagainya. Nah, maka ini hati-hati. Kemudian di antara harapan, ya, dan semoga dia mendapatkan apa? Ingin haji itu makbul, diterima di sisi Allah, dan mabrur, ya, dan sudah kita sampaikan seputar haji mabrur sebelumnya. Ya, juga ingin doa-doanya dikabulkan, doa yang banyak itu, ya, dikabulkan, ya. Dan dia ingin segala ibadah dia terima, ya, ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini oleh-oleh juga yang dia bawa pulang, ya, dengan membawa sepenuh harapan, ya, banyak harapan, ya, di antaranya adalah apa yang tuliskan, apa yang saya tuliskan, ya. Saya kira kita semuanya masing-masing memiliki harapan-harapan, keinginan-keinginan, ya, yang entah itu selepas mengerjakan ibadah haji atau mungkin mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kemudian para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ke-9 dan ke-10 ini yang terakhir, ya. Selain dari oleh-oleh yang begitu melimpah, maka poin ke-9 hendaknya kita berhati-hati, meskipun sudah saya singgung beberapa kali juga, ya, yaitu apakah dia, ya, perlu, ya, membawa gelar Bapak Haji atau Ibu Hajjah, ya. Ini kebiasaan orang Indonesia, ya, secara khusus, atau mungkin negara-negara sekitarnya, di mana berhaji, ya, harapannya
atau di antara niatnya, atau bisa jadi bahkan niat terbesarnya adalah ingin ya disebut Pak Haji, ingin dipanggil Pak Haji atau Ibu Hajah. Ketika tidak, maka dia akan marah, ya, tidak suka. Maka ini bisa menggugurkan ibadah, pahala ibadah hajinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di satu sisi dia berjuang untuk berhaji, ya, tapi perjuangannya itu digugurkan dengan niat yang tidak baik, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Siapa yang berhaji ria, ya, maka ya dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari ibadah hajinya tersebut, ya. Siapa yang ibadah haji, ya, ingin mendapatkan dunia, ya, maka yang didapatkan adalah dunia. Ya, Allah akan beri padanya. Ya, tapi ya akhirat tidak dia dapatkan. Ingat ya, bahwa ayat yang tadi sudah kita sampaikan, kita ulangi, ya, dan pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwasanya di antara manusia ada yang mengharapkan dunia, dan di antara mereka ada yang berdoa dengan apa? Rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah kepada kami kebaikan di dunia, hanya di dunia saja. Ya, dan yang terbaik adalah dengan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Dan banyak ya dari ayat ataupun hadis yang menunjukkan akan buruknya riya atau buruknya beribadah mengharap dunia. Dan ini yang menjadi hal yang penting bagi kita, ya, bahwa ibadah apa saja hendaknya kita mohon pada Allah agar benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, ya. Hati kita ini pengen banyak, pengen bagian yang banyak, ya. Tinggal kita berusaha untuk terus memperhatikannya, ya. Saya memohon pada Allah agar diberikan taufik dan kemudahan untuk ikhlas lillahi ta'ala. Maka ini hati-hati yang ke-9. Apakah yang ke-10 juga, apakah dia membawa ya, banyak foto diri yang siap di-share, ya. Ini juga hendaknya hati-hati, ya, hati-hati, ya, ketika ibadah hajinya, ketika dalam keadaan ihram, ya, dia share kemana-mana, ya, menunjukkan bahwasanya dia beribadah haji, ya, ingin mendapatkan like yang banyak, ya, supaya dipuji oleh teman-temannya, ya, maka ini hati-hati, ya, maka ini hati-hati. Yang terbaik baginya adalah ditutup rapat-rapat pintu ini, ya. Nasihat para ulama, ya, berkaitan masalah ini sudah begitu banyak, ya. Dan di sebelum pelaksanaan haji juga sudah saya share bagaimana nasihat dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya, hafizahumullah, ya, di mana beliau menjelaskan, yang memberikan contoh bagaimana orang-orang, ya, semangatnya, ambisinya adalah untuk apa? Untuk selfie, untuk selfie, ya. Maka ini hati-hati. Maka ini hati-hati, ini bisa juga ya berdampak buruk bagi dirinya, ya. Dan yang selamat adalah ketika seorang dia menyembunyikan ibadah amal kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya, ya. Maka itu diantara nasihat salafus saleh dahulu, uktum hasanatika kama taktumu sayiatika, ya, sembunyikanlah olehmu, ya, kebaikan-kebaikanmu, ibadah-ibadahmu, amal-amalmu, ya, sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu, aib-aibmu, kekurangan-kekuranganmu. Kita tidak ingin aib, kekurangan, ya, dosa kita diketahui oleh orang lain, maka itu ya hendaknya amal baik kita juga berusaha untuk agar tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ketika seorang dia berdosa, ya, dia tutupi, tobat pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar pada Allah, ya, mohon pada Allah agar diampuni, ya. Adapun ketika dia beribadah, tutup juga dia dan mohon agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang ke-9 dan 10 ini oleh-oleh yang membahayakan. Maka hati-hati. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing diri kita, ya, untuk bisa benar-benar ikhlas lillahi ta'ala dalam beramal saleh dan dalam beribadah. Sebagaimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dibimbing, ya, untuk beramal sesuai dengan tuntunan yang telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Para jamaah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin.
Ustaz, ada pertanyaan masuk mau disampaikan Ustaz. Masih ada waktu Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Bagaimana dengan sebagian orang yang beranggapan bahwa orang yang pulang dari haji mempunyai banyak barokah dan masih ditemani malaikat selama 40 hari dan tidak jarang ditemui di suatu daerah ada selamatan 40 hari kedatangan haji. Dan yang kedua, orang yang datang dari haji pasti diminta untuk mendoakan setiap tamu yang datang karena orang yang datang dari haji doanya mustajab. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam, tidak ada hal semacam itu ya. 40 hari dia ditemani malaikat, atau demikian pula doanya mustajab ya. Tidak ada keterangan di kitab-kitab para ulama berkaitan dengan masalah seperti itu ya. Jadi hendaknya tidak gulu terhadap orang yang berhaji ya. Justru orang yang berhaji saja tidak tahu apakah doanya selama berhaji itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun dalam beberapa momen dia itu mustajab doanya ya, dia tidak tahu ya. Makanya hati-hati, jangan sampai gulu atau berlebihan terhadap seseorang ya, apalagi sampai mengkultuskan ya. Dan hal semacam ini, ikhwah sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, itu butuh dalil ya, butuh dalil. Dan para ulama realitanya ketika mereka menjelaskan seputar manasik haji yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW tidak menerangkan hal-hal semacam itu ya. Maka berhati-hatilah ya. Di satu sisi orang yang berhaji pun hendaknya dia rendah hati ya, jangan menerima apa saja yang dilakukan oleh masyarakat pada dirinya, karena itu bisa membahayakan dirinya juga ya. Dia masih belum tahu dan tidak akan tahu apakah ibadah haji yang diterima atau tidak ya. Makanya dia banyak-banyak berharap, banyak-banyak berdoa ya. Dan ini yang hendaknya sikap dirinya ya. Adapun orang-orang ketika dia memungkinkan untuk menyampaikan bahwasanya itu tidak benar, maka sampaikan ya, sampaikan supaya orang-orang tidak berlebihan terhadap dirinya ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan satu lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya di luar tema, manakah yang lebih utama antara melakukan sholat tahiyatul masjid atau doa di antara azan dan iqamah? Jika seorang datang ke masjid sudah menjelang iqamah, sedangkan waktu hanya cukup untuk melakukan sholat, salah satunya dari keduanya. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam, mana yang terbaik dari keduanya, tidak ada dalil khusus berkaitan dengan hal itu ya. Baik mau dia berdoa itu adalah kebaikan atau tahiyatul masjid itu adalah kebaikan juga ya. Dan perlu disampaikan ya, perlu sebagai pertimbangan saja. Saya sampaikan secara dalil khusus saya tidak tahu dan insyaallah tidak ada ya. Namun sebagai pertimbangan bahwa salat itu adalah doa ya. Jadi termasuk waktu mustajab dalam berdoa ya ketika salat itu. Maka dia ketika salat akan banyak doa-doa yang dipanjatkan. Maka itu pun insya Allah mustajab karena dia mengerjakannya di antara adzan dan iqamah sekaligus di dalam sholat. Ya. Ingat bahwasanya definisi cara bahasa sholat adalah doa ya. Dan kita tahu banyak isinya berupa doa. Itu sekedar pertimbangan saja ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, sudah adzan ya. Sampai di sini dulu para jamaah. Apa yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi amal kita pada hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu bermanfaat pada kita semuanya, membimbing kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.